Shalom adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik tetap sehat dan juga tetap bersukacita dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Sekalipun kita masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, kakak akan bawakan firman pada minggu ini. Firman kita tentang mengenal buah-buah roh. Ya, buah-buah. Berarti kita akan mengenal apa sih buah-buah rohnya? Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan pada hari ini, kakak mau lihat dulu adik-adik coba duduk yang rapi. Ya, bajunya harus yang rapi. Mainannya diletakin dulu ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik, sekarang kakak mau lihat dulu. Coba adik-adik tunjukkan sikap berdoa yang baik. Dilipat tangannya, matanya ditutup, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih menemani kami dari hari-hari yang lalu hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan tentang mengenal buah-buah roh. Mari Tuhan yang berkati, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak akan membacakan ayat atau firman Tuhan minggu ini yang diambil dari Galatia 5 ayat 22. Nanti adik-adik boleh buka Alkitabnya dan nanti minta papa dan mama untuk membacakan ke adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik bersama-sama dengan papa dan mama untuk membaca Galatia 5 ayat 22. Sekarang kakak bacakan untuk kita semua ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kakak lanjut ke ayat 23 ya. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, tadi kita berbicara tentang buah-buah roh. Buah-buah rohnya ada 9, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kakak mau bercerita dulu ya, apa-apa saja sih makna daripada buah-buah rohnya. Mari adik-adik coba lihat gambar yang di slide kakak ya, yang di sebelah kakak. Jadi ada sebuah pohon, pohonnya sangat besar sekali. Adik-adik senang nggak melihat pohon sebesar dan seindah ini? Senang dong ya. Nah, tadi kan kita bercerita tentang buah-buah roh. Coba kakak mau sebutin, ada adik-adik suka makan buah apa nih? Ada suka makan buah jeruk? Ada yang suka makan buah apel? Ada yang suka makan buah anggur? Ada yang suka makan buah apa lagi ya? Stroberi? Iya, buah-buah roh yang dimaksud di sini bukan buah seperti itu ya, tetapi seperti yang kita sebutkan tadi ada kasih. Ya, buah pertama itu adalah kasih. Kasih. Apa itu kasih, Kak? Ya, kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan harus memiliki kasih. Kasih terhadap siapa, Kak? Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap mama, kasih terhadap papa, kasih terhadap kakak, abang, adik, banyak sekali. Kasih terhadap guru, banyak ya. Jadi kita harus mengasihi teman-teman, mengasihi mama papa, mengasihi kakak atau abang. Itu yang disebut sebagai kasih ya. Nah, yang kedua adalah sukacita. Coba kakak mau lihat dulu. Coba adik-adik tunjukin senyum yang paling manis. Coba kakak hitung 1, 2, 3. Adik-adik tunjukin senyum yang paling manis. Ya, nah Tuhan Yesus sangat senang dengan anak-anak yang selalu bersukacita. Jadi nggak bersungut-sungut. Jadi mukanya tidak
Jadi selalu tersenyum ya. Jadi itu adalah buah-buah roh yang kedua. Kita harus selalu bersuka cita. Oke adik-adik, kita lanjut. Buah yang ketiga adalah yang ketiga adalah damai sejahtera. Kalau di dalam diri kita sudah ada kasih, sudah ada sukacita, pastilah hidup kita itu damai. Damai itu apa, Kak? Damai itu aman, ya. Terus damai itu sejuk. Jadi kalau kita sudah kasih, sudah selalu bersuka cita, pasti tidak ada lagi kemarahan, pasti tidak ada lagi ngambek-ambekan, nggak ada. Jadi hidup kita itu damai. Ya adik-adik ya. Lalu kita masuk ke buah-buah roh yang keempat. Yang keempat itu yaitu tentang kesabaran. Siapa di sini kalau mamanya bilang nanti ya beli mainannya, terus dia bilang gini, enggak, aku nggak mau, aku mau sekarang beli mainannya, aku maunya belinya sekarang. Ayo adik-adik, siapa yang seperti itu? Atau mamanya bilang kayak gini, nanti dulu ya, mama sedang masak, nanti mama temanin untuk main. Enggak, aku mau sekarang. Mama gimana sih? Aku mau sekarang. Ayo, siapa di situ yang suka maksa mamanya harus sekarang, padahal mama atau papa sudah bilang nanti dulu ya. Ayo, siapa yang seperti itu? Nah, nanti setelah mendengarkan firman Tuhan, dikurangin ya sifat yang seperti itu ya. Jadi kita diingatkan untuk selalu bersabar. Tunggu dulu. Kalau mama bilang tunggu dulu ya, nanti ya adik-adik juga harus menunggu. Nggak boleh jadi marah sama mama. Mama ini gimana sih? Harusnya sekarang, kenapa harus nanti? Nggak boleh ya adik-adik ya, karena Tuhan Yesus menyenangi anak-anak yang sabar. Dan itu dikatakan di dalam buah-buah roh. Nah, itu dia ya. Jadi kita harus sabar menunggu. Kalau mama bilang beli mainannya nanti minggu depan, adik-adik harus menunggu. Dan adik-adik doain mama sama papa supaya mendapatkan rezeki yang lebih, supaya bisa beli mainan untuk adik-adik. Oke adik-adik ya. Nah, kita lanjut lagi nih, buah-buah roh yang kelima. Apa nih yang kelima? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus tadi ada kesabaran. Kalau kita sudah memiliki yang keempat ini, berarti kita masuk ke poin yang kelima, kemurahan. Kak, kemurahan itu yang seperti apa, Kak? Kemurahan itu adalah dimana kita adik-adik suka menolong orang lain, suka menolong mama papa, suka menolong teman-teman. Jadi kalau mama papa udah lagi sibuk membersihkan rumah, adik-adik bantu mamanya. Dengan apa, Kak? Kan aku masih kecil. Adik-adik bisa bantu mama dengan beresin mainannya. Jadi kalau udah selesai mainannya jangan dibiarin berantakan. Adik-adik juga ikut beresin. Supaya apa? Supaya nanti setelah mama selesai mengerjakan pekerjaan rumah, mama nggak lagi mengerjakan dengan membereskan mainan adik-adik. Jadi itu adik-adik sudah menolong mama ya. Jadi jadilah anak-anak yang murah hati, mau memaafkan. Kalau misalnya kakaknya jahil nih sama adik-adik, nah kakaknya udah minta maaf sama adik-adik. Nah adik-adik jangan nggak mau kakak nakal. Kita harus menjadi orang yang murah hati ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya. Buah-buah roh yang ke-6 itu adalah kebaikan. Nah, kalau kebaikan ini kakak nggak perlu jelasin ya. Menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik itu apa? Anak-anak yang tidak melawan mama papa, yang tidak suka membentak-bentak mama papa. Tahu membentak-bentak adik-adik? Jadi mamanya bilang, Noel, kamu nanti selesai makan, piringnya dibuat di tempat piring kotor ya. Terus Noel karena sedang main game, dia bilang, mama dong yang nyimpan. Aku kan udah makan sendiri, udah makan mandiri. Yang nyimpan piringnya mama dong. Nah itu adik-adik sudah membentak mamanya. Dan di dalam Galatia dikatakan kita menjadi anak yang
baik, tidak melawan orang tua, tidak membentak orang tua, tidak juga membentak kakak atau abang, tidak juga marah kepada kakak atau abang, ya. Oke adik-adik ya, sampai poin ini bisa ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Selain ke kasih, sukacita, damai sejahtera, terus ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, yang berikutnya adalah tentang kesetiaan. Kak, kesetiaan itu apa sih, Kak? Ya, kesetiaan artinya kita setia. Ya, kita setia. Contohnya, adik-adik itu rajin sekali beribadah, sekalipun ibadahnya online. Tetapi karena mama beli mainan baru adik-adik senang sekali mainan ini. Saking senangnya, mama bilang, Noel, jangan lupa ya nanti ikut ibadah online jam 8. Terus karena Noel sedang asik bermain game yang baru, Noel bilang gini, Ma, aku nggak ibadah dulu ya, Ma ya. Aku lagi malas, Ma, ibadah. Lagian aku bosen, Ma, karena ibadahnya online terus. Padahal dia tidak ibadah karena punya mainan baru. Jadi dia pengen main, nggak mau ibadah. Itu adik-adik tidak setia namanya. Harusnya sekalipun adik-adik punya mainan baru dan sekalipun kita hanya ibadah online, adik-adik harus tetap setia untuk mendengarkan, memuji nama Tuhan. Karena memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu boleh di mana saja. Ya adik-adik ya, jadi jangan karena kita online, adik-adik jadi bosan gak mau ibadah lagi. Harus tetap sukacita. Ya adik-adik ya, jadi menjadi adik-adik yang selalu setia. Nah yang berikutnya yaitu tentang kelemah lembutan. Nah, adik tahu dong lemah lembut itu seperti apa? Ya, pastinya orang yang lemah lembut nggak hanya ngomong yang lembut, tetapi juga orang yang lemah lembut itu orang yang tidak suka marah-marah. Marah boleh nggak Kak? Boleh, tetapi jangan terus-menerus, jangan berkepanjangan. Jadi kalau misalkan hari ini kesel sama kakak atau sama mama, nanti sore udah baikan atau 1 jam kemudian sudah baikan. Jangan terus-terusan mukanya berkerut. Nah, kalau mukanya berkerut berarti adik-adik tadi menjadi orang yang tidak lemah lembut. Itu ya, jadi menjadi orang yang lemah lembut. Jadi melakukan segala pekerjaannya dengan sukacita, dengan kesabaran, tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut. Itu adalah ciri-ciri adik-adik yang lemah lembut. Nah, ini dia yang terakhir. Yang terakhir itu adalah tada! Penguasaan diri. Kak, bagaimana itu penguasaan diri? Ya, kalau penguasaan diri, bagaimana kita menguasai seluruh anggota badan kita, seluruh organ tubuh kita, dari mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, ya. Jadi kita harus menguasainya. Kita harus bisa menggunakan mata kita dengan baik. Mata kita dengan baik contohnya apa, Kak? Ya, kalau contohnya adik-adik bermain game terlalu lama, akibatnya matanya jadi sakit. Berarti mata kita ini, telinga kita ini, hidung kita ini, mulut kita ini semua ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Kalau kita merusak mata kita, berarti kita merusak ciptaan siapa? Iya, kita merusak ciptaan Tuhan. Jadi kalau bermain game boleh nggak Kak? Boleh, tetapi ada batasnya. Jangan terlalu lama, jangan terlalu sering. Nanti mata kita sakit karena terlalu lama di depan layar. Ya, jadi kita harus menjaga ciptaan Tuhan. Juga mulut. Nah, kalau mulut apa, Kak? Nah, kalau mulut kita harus berbicara yang sopan, bicara hal-hal yang baik, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya. Ya, adik-adik ya. Contohnya kalau adik-adik marah, adik-adik bilang kata-kata kasar. Gak boleh ya, tetap menjadi anak yang
lembut tadi ya. Itu dia. Terus tangan, apa tangan Kak? Contohnya tangan. Adik-adik memukul kakaknya, adik-adik mendorong adiknya, seperti itu. Jadi gunakanlah tangan ini dengan baik. Gunakanlah tangan ini untuk menolong orang lain ya, jangan menyakiti orang lain ya, jangan mencubit. Jangan juga adik-adik merusak tanaman. Nah, ini yang paling sering nih. Mama sudah capek merawat bunga, merawat tanaman, adik-adik dipetik bunganya, itu adik-adik sudah merusak. Nah, merusak ciptaan Tuhan karena tumbuhan itu juga ciptaan Tuhan. Jadi, gunakanlah tangan ini untuk hal-hal baik, untuk menolong orang lain. Ya, adik-adik ya. Itu dia buah-buah rohnya. Nah, ini adalah ke-9 buah-buah roh. Kakak punya lagu. Lagu ini nantinya adik-adik bisa ulang-ulang lagi supaya bisa menghafalkan 9 buah-buah roh. Mari adik-adik kita berlatih lagu 9 buah-buah roh. Ikutin kakak ya, adik-adik juga boleh buat gerakannya di rumah supaya bisa menghafalkan 9 buah-buah roh. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita ulas sekali lagi adik-adik ya. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, itu adalah 9 buah-buah roh. Adik-adik boleh hafalkan di rumah ya. Nanti sama mama, sama papa, kakak, dan abang nyanyikan lagi lagunya ya adik-adik ya. Ingat, kita harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Terus kita harus punya kesetiaan dan kelemah lembutan dan juga penguasaan diri. Sekali lagi ya, kita harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita kakak ya. Jangan lupa kita beribadah lagi di minggu depan. Jangan pernah bosan ya, harus tetap bersukacita sekalipun kita masih ibadah online. Adik-adik, yuk kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita untuk mengenal 9 buah-buah roh. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita mau telepon Tuhan Yesus. Masih ingat nomornya? 5510. Yuk kita ambil teleponnya, kita ketik nomornya 5510. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap kasih setia Tuhan. Kami baru saja mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami akan buah-buah roh. Biarlah Tuhan jadikan kami anak-anak yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayangi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkatilah adik-adik kami dalam mengikuti ibadah, dalam mengikuti sekolah mereka sekalipun secara online. Biarlah itu tidak mengurangi sukacita mereka. Tuhan Yesus, kami mau serahkan segala hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Amin.